Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali dengan saya di channel Tukang Wifi Keliling. Jadi kali ini kita akan membahas tentang yang namanya WI, Wifi lemot atau lambat. Ya, itu judul kita kali ini yang akan kita bahas. Berarti pernah nggak sih teman-teman merasa wifi-nya itu lambat, kayak keong? Ya, jadi suatu misal Anda berlangganan internet 20 Mbps, katanya kecepatannya 20 Mbps. Tapi saat Anda mendownload game, itu kan ada kalkulasi rata-rata, kecepatan rata-rata per detiknya. Kalkulasinya itu ada ya. Itu kok ternyata kalkulasi per detiknya itu 2,5 Mbps. Itu gimana? Jadi yang benar itu 20 Mbps apa 2,5 Mbps? Kita serasa dikadalin ya. Jadi dalam dunia internet itu ada yang namanya Mbps dan Mbps. B-nya besar dan B kecil. Kalau B besar itu megabit per second. Kalau yang B-nya kecil megabyte per second. Itu beda, tidak sama. 1 Mbps itu berbeda dengan 1 Mbps yang B-nya kecil. Jadi 1 byte sama dengan 8 byte. 1 bit 8 byte. Itu cara rumusnya. Jadi suatu misal kita berlangganan 20 Mbps, maka tinggal dibagi saja 20 dibagi 8 sama dengan 2,5. Ini 2,5 adalah Mbps B yang kecil. Kalau kita ingin kalkulasi Mbps ke kbps, kilobyte per second, itu sama dengan 2500 kbps. Seperti itu cara menghitungnya. Jadi penyedia layanan internet tidak berbohong, karena memang mereka memberikan layanan 20 Mbps. Kitanya saja yang tidak tahu kalau yang dijual itu Mbps yang pakai B besar ya.
Kalau 10 Mbps berapa Mbps megabyte per second? Ya rata-rata sekitar 1, berapa Mbps seperti itu. Tinggal dibagi 8. Kemudian faktor lainnya yaitu jumlah pengguna atau user. Kita berlangganan 20 Mbps. Penggunanya ada 10 orang. Yo pasti lemot. Penggunanya banyak. Kalau dihitung-hitung 20 Mbps dibagi 10 user, itu per user dapat berapa? Yo tinggal kita bagi saja. Kita ubah dulu Mbps ke kbps. 2500 kbps dibagi 10 pengguna berapa? Sekitar 200 kbps-an masing-masing pengguna. Jadi 20 Mbps kalau dipakai per 10 orang itu masing-masing mendapatkan 200 kbps. Ya, tapi pada kenyataannya tidak. Pada kenyataan selalu berbeda dengan hitung-hitungan. Jadi kenyataan tidak selalu sesuai. Ada yang namanya faktor ketiga, pemakaian masing-masing pengguna. Ada yang menggunakan untuk mendownload game, ada yang menggunakan untuk nonton YouTube, ada yang menggunakan untuk main game, ada yang menggunakan untuk Facebook, IG, TikTok, ada juga yang menggunakan untuk upload YouTube. Ya, untuk YouTuber itu sering upload YouTube. Jadi dari beberapa ini yang memiliki atau yang paling banyak menyedot traffic bandwidth itu yang download game, YouTube, dan upload. Lalu misal kita mendownload game 500 Mbps, YouTube disetel 720p, terus upload 200 MB. Nah, yang pengguna-pengguna lain seperti main game, sosial media itu memang tidak terlalu banyak menyedot bandwidth, tapi imbasnya ngegame nge-lag, Facebook scroll pending seperti itu ya. Jadi dapat kita simpulkan dari teori-teori itu bahwa faktor yang menentukan lemot tidaknya suatu jaringan internet adalah satu,
jumlah pengguna. 2. Penggunaan masing-masing perangkat atau masing-masing pengguna. 3. Kalkulasi bandwidth. Maksudnya gimana? Semakin kecil bandwidth yang kita pakai, semakin kecil juga kecepatannya. Juga artinya kalau kita berlangganan bandwidth yang kecil, jangan kita sharing atau digunakan dalam jumlah pengguna yang banyak. Kemudian yang keempat itu dari faktor modem. Modemnya panas, CPU-nya overload, modemnya kotor, filenya belum update, settingannya salah. Dan juga daya pancarnya itu kurang. Ya, jadi itu saja. Terima kasih, subscribe selalu channel ini. Oke.